Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan, saya Risa Riasna SGZ MGZ. Saya merupakan seorang dosen di program studi ilmu gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perintis Indonesia. Fokus pendidikan saya adalah di bidang gizi klinik. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Adapun outline pemaparan saya, yaitu yang pertama deskripsi mata kuliah, selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran yang saya gunakan, dan sistem penilaian. Dan nanti diikuti dengan pemaparan proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya menjadi seorang dosen di Universitas Perintis Indonesia, khususnya di program studi ilmu gizi semenjak tahun 2019. Pada saat menjadi dosen, saya mengampu mata kuliah metabolisme energi dan zat gizi makro, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar dan merupakan mata kuliah kompetensi yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa. Adapun mata kuliah tersebut terdistribusi pada semester ganjil, lebih tepatnya pada semester 3, pada program studi sarjana gizi dengan bobot 3 SKS teori. Untuk tim pengajar terdiri dari 2 orang, salah satu di antaranya adalah saya sendiri. Untuk deskripsi mata kuliah, konsep dasar dari mata kuliah yang saya ampu merupakan mata kuliah yang membahas tentang aspek dinamik metabolisme energi dan zat gizi makro, seperti protein, lemak, karbohidrat, termasuk proses pencernaan, penyerapan, transport, utilisasi zat gizi makro hingga ekskresi di dalam tubuh, serta hubungannya dengan penyakit yang disebabkan oleh gangguan metabolisme zat gizi makro. Capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah mempelajari mata kuliah metabolisme energi dan zat gizi makro, diharapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan jalur metabolisme serta penyakit yang berkaitan dengan kelainan metabolisme karbohidrat. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan metabolisme protein, enzim yang berperan, serta penyakit yang berakibat atau disebabkan oleh kelainan metabolisme protein. Mahasiswa juga mampu menjelaskan jalur utama metabolisme lemak, proses pengontrolan, dan penyakit kelainan metabolisme lemak. Capaian pembelajaran selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan telah artikel tentang aspek terkini hubungan metabolisme zat gizi makro dengan penyakit diabetes mellitus. Mahasiswa juga mampu melakukan telah artikel tentang aspek terkini hubungan metabolisme zat gizi makro dengan penyakit gout arthritis. Kemudian mahasiswa juga mampu melakukan telah artikel tentang aspek terkini hubungan metabolisme zat gizi makro dengan penyakit dislipidemia. Dan terakhir, mahasiswa mampu melakukan telah artikel tentang aspek terkini penyakit komplikasi yang berkaitan dengan gangguan metabolisme zat gizi makro. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, maka ada beberapa materi pembelajaran yang akan diterima oleh mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa akan memahami jalur metabolisme karbohidrat, kemudian mahasiswa akan memahami kondisi penyakit yang berkaitan dengan gangguan metabolisme karbohidrat, mahasiswa akan memahami metabolisme protein serta enzim yang berperan dalam metabolisme protein, kemudian mahasiswa juga akan memahami kondisi penyakit yang berkaitan dengan gangguan metabolisme protein, mahasiswa juga akan memahami jalur metabolisme lemak. Mahasiswa juga akan memahami kondisi penyakit yang berkaitan dengan gangguan metabolisme lemak. Kemudian mahasiswa juga akan memahami atau mempelajari aspek terkini hubungan metabolisme zat gizi makro dengan diabetes mellitus. Kemudian mahasiswa juga akan mempelajari dan memahami aspek terkini hubungan metabolisme zat gizi makro dengan penyakit gout arthritis. Dan mahasiswa juga akan memahami aspek terkini hubungan metabolisme zat gizi makro dengan penyakit dislipidemia. Dan terakhir, mahasiswa akan memahami aspek terkini penyakit komplikasi yang berkaitan dengan gangguan zat gizi makro. Kemudian sistem dan metode pembelajaran. Untuk mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan tadi, maka dalam perkuliahan ada beberapa sistem dan metode pembelajaran yang bisa digunakan. Untuk sistem pembelajaran, dalam hal ini menggunakan metode daring ataupun tatap muka. Untuk metode daring biasanya menggunakan platform Zoom Meeting dan Edlink.
Untuk metode pembelajaran, terdapat beberapa metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan metabolisme energi dan zat gizi makro. Di antaranya, yang pertama ceramah, kemudian tutorial, kemudian diskusi kelompok, kemudian case study. Nah, seluruh metode pembelajaran tersebut diharapkan atau difokuskan kepada prinsip DIA, di mana delivery, interaction, dan assessment. Nah, untuk metode pembelajaran tatap muka melalui platform Zoom Meeting, sedangkan untuk mata kuliah metabolisme energi dan zat gizi makro juga terdaftar atau berada di dalam sistem pembelajaran Edlink, di mana Edlink ini akan digunakan oleh dosen untuk mengupload seluruh materi pembelajaran, baik pembelajaran yang sudah dipelajari ataupun pembelajaran yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Selain materi pembelajaran, Edlink juga digunakan untuk mengakses beberapa penugasan dan kuis yang bisa diakses langsung oleh mahasiswa melalui akun masing-masing. Untuk memenuhi materi pembelajaran atau mencapai capaian pembelajaran, mahasiswa bisa mendapatkan berbagai materi pembelajaran dari berbagai media yang tersedia, seperti buku ajar dalam bentuk cetak ataupun dalam bentuk electronic book, kemudian bahan ajar yang sudah saya susun sendiri, dan berbagai artikel-artikel yang terdapat di internet yang dapat diakses langsung oleh mahasiswa. Selanjutnya adalah sistem penilaian. Sistem penilaian yang digunakan dalam mata kuliah metabolisme energi dan zat gizi makro memiliki 4 indikator. Indikator pertama adalah sikap. Sikap yang dimaksud di sini termasuk diantaranya presensi kehadiran mahasiswa, sikap ataupun attitude mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Besaran proporsi untuk penilaian pada indikator sikap adalah 20%. Kemudian indikator selanjutnya adalah penugasan. Penugasan memiliki besar proporsi sebesar 20%. Penugasan dapat berupa penugasan kelompok ataupun tugas individu. Seluruh penugasan nantinya akan dipresentasikan, dipaparkan oleh mahasiswa. Kemudian indikator selanjutnya untuk sistem penilaian adalah ujian tengah semester dengan proporsi 30% dan terakhir ujian akhir semester dengan proporsi 30%. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, untuk seluruh penugasan dapat diakses dan dikumpulkan oleh mahasiswa pada sistem Edlink yang sudah difasilitasi oleh kampus. Selanjutnya, saya akan memaparkan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Ya, baik, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Semuanya sudah join ya. Kalau yang belum join silakan nanti tolong dihubungi teman-temannya untuk bisa segera join karena perkuliahan akan segera kita mulai ya. Untuk perkuliahan hari ini itu metabolisme energi dan zat gizi makro. Dalam hal ini dalam tanda kutip zat gizinya adalah karbohidrat ya. Jadi untuk perkuliahan hari ini ada 4 poin yang akan mahasiswa Ibu dapatkan setelah pembelajaran ini. Yang pertama yaitu pengertian dari metabolisme karbohidrat. Yang kedua, jenis-jenis dari metabolisme. Yang ketiga, nanti itu jalur metabolisme karbohidrat. Ada tahapan-tahapan metabolisme karbohidrat. Dan yang keempat itu nanti karbohidrat loading pada kondisi latihan fisik atau pada orang yang berolahraga. Kalau kita berbicara tentang metabolisme, kira-kira ada yang sudah pernah dengar belum? Metabolisme itu apa? Ayo silakan. Yang ingin menyampaikan pendapatnya dipersilakan. Di dalam belajar ini kita tidak ada yang salah. Semuanya mungkin benar. Hanya saja membutuhkan
apa? Konfirmasi ulang. Artinya perlu diluruskan kembali jawaban dari anak-anak ibu semua. Oke, ada yang pernah dengar istilah metabolisme tidak? Pernah, Bu. Ya, Bu. Ya, oke. Ada, Bu. Siapa yang ingin menjawab atau menjelaskan istilah metabolisme itu apa? Saya, Bu. Oke, dengan Iza Naura Tuljana. Silakan Iza. Baik, Panggilannya benar Iza? boleh Iza, Bu, boleh Naura. Oke, Naura silakan. Izin Bu, metabolisme itu adalah penyerapan dari makanan yang kita makan sehingga penyerapan itu proses penyerapan untuk zat gizi yang berasal dari makanan tersebut bisa diserap oleh tubuh, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Itu sudah mendekati ke jawaban yang tepat ya. Ada lagi mungkin yang punya pendapat lain tentang apa sih metabolisme itu sebenarnya? Saya, Bu. Ada, Bu. Saya, Siap. Silakan. Siapa? Natama Natama, Bu. Amanda Deltria. Ya, silakan. Menurut saya proses metabolisme itu proses kimia di mana makanan yang kita konsumsi tersebut dirubah menjadi energi dari yang terjadi di dalam sel, Bu. Oke. Lebih tepat lagi ya, sedikit lagi ya. Jawabannya makin menuju ke arah yang tepat dan itu bisa digabung antara jawaban dari Naura dan Amanda ya, Ibu panggil Amanda aja deh, yang gampang aja ya. Iya, Bu. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang metabolisme, benar bagaimana suatu makanan dicerna di dalam tubuh kita, diproses sedemikian rupa, menghasilkan energi pada akhirnya. Ya, kita lihat slide dulu. Nah, di sini ada video yang mungkin bisa dilihat ya, bisa diperhatikan. Ini adalah video yang berisikan tentang alur pencernaan makanan, khususnya itu untuk karbohidrat ya. Jadi tolong disimak videonya, tolong diperhatikan. Begins the breakdown of starch to maltose. Salivary amylase is inactive. Oke, baik. Itu adalah gambaran secara singkat bagaimana proses pencernaan terjadi di dalam tubuh kita. Ya, mungkin dari video ini sudah pernah belajar mata kuliah anatomi belum? Sudah, Bu. Sudah, ya. Fisiologi sudah? Sudah, Bu. Sudah. Berarti Ibu harap kalian sudah bisa memahami bagaimana sih fungsi dari masing-masing, anatomi dari masing-masing saluran cerna, dan bagaimana dia berfungsi di dalam tubuh kita. Ya. Kalau kita berbicara dalam tanda kutip hanya untuk karbohidrat saja, itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui di dalam tubuh seseorang. Itu mulai dari tahap glikolisis, kursor Ibu terlihat bergerak enggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, oke. Nah, jadi mulai dari tahap glikolisis, ya, itu ke tahap siklus Krebs, itu kemudian ke tahap transport elektron atau oksidatif fosforilatif. Nah, seluruh proses ini akan menghasilkan energi untuk tubuh. Di mana sih Bu energi yang dihasilkan tersebut? Nah, energi yang dihasilkan tersebut dalam bentuk ini dia. ATP, adenosine trifosfat. Ini adalah energi yang dihasilkan dari seluruh proses ini. Kita mulai yang pertama itu glikolisis. Nah, glikolisis ini merupakan proses katabolisme glukosa yang terjadi pada setiap jenis sel. Jadi dia terjadi di seluruh bagian tubuh, sel tubuh, tetapi di bagian sitosol. Kalau lihat tadi gambar yang Ibu paparkan tadi, gambar
ringkasan dari jalur metabolisme tadi, itu dia terjadi di seluruh sel tubuh, tetapi di bagian sitosol. Ya, nah itu degradasi. Apa degradasi? Degradasi itu adalah pemecahan. Ya, degradasi itu adalah pemecahan. Degradasi satu molekul gula itu akan membentuk 2 molekul piruvat. Ya, kalau apa itu piruvat, nanti lebih detailnya bisa kalian baca, karena ada penugasan setelah perkuliahan ini. Jadi, satu molekul glukosa itu akan menghasilkan 2 molekul piruvat. Nanti kita lihat di siklusnya, ya. Nah, melalui suatu urutan reaksi dan menggunakan enzim-enzim. Jadi, tidak mungkin suatu reaksi katabolisme dalam tubuh itu terjadi tanpa bantuan enzim. Ya, ini adalah tahapan dari proses glikolisis tadi. Itu dimulai dari kita makan, terus menghasilkan glukosa, kemudian glukosa itu dipecah menjadi glukosa 6-fosfat, glukosa 6-fosfat itu dipecah menjadi fruktosa 6-fosfat, kemudian fruktosa 6-fosfat itu dipecah kembali menjadi molekul yang lebih kecil lagi menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Udah Bu, sampai sini aja Bu tahapannya. Kalau sampai sini mah saya hafal Bu, gampang kok. Nah, no, lanjutannya ada. Nah, ini dia ya. Nah, fruktosa 1,6-difosfat tadi dirubah kembali menjadi sedemikian rupa menghasilkan terakhir itu asam piruvat ya. Terlihat dari gambar Ibu di sini ada 2 molekul asam piruvat. Nah, dari proses glikolisis ini juga terlihat bahwa menghasilkan energi, yaitu ATP. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini tahap selanjutnya, glikogenesis dan glukogenolisis. Ya, glikogenesis adalah proses pembentukan atau sintesa glikogen dari glukosa. Ya, jadi glukosa itu dirubah menjadi glukosa 6-fosfat yang pada akhirnya nanti dia akan membentuk glikogen. Sedangkan glukogenolisis itu proses pemecahan glukosa, itu proses pemecahan glikogen menjadi glukosa. Gampangnya seperti ini. Ketika kalian makan, ya, kalian makan, seluruh yang dimakan itu akan dipecah menjadi glukosa. Glukosa itu akan diproses lebih sedemikian rupa lagi di dalam tubuh dan diedarkan ke seluruh bagian yang membutuhkan. Ketika dia sudah terpenuhi kebutuhan dari masing-masing kompartemen atau sel tubuh kita, maka dia akan disimpan. Bisa dipahami sampai sana? Bisa, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Yoca, Bu. Ya, silakan. Yoca Dinata. Waktu di proses glikolisis, Bu, Oke. Yang ingin ditanyakan apanya? kan menghasilkan 2 ATP, Bu. Energi yang dibutuhkan pada proses ini kan 2 ATP. Nah, sebelum mendapatkan energi yang dibutuhkan 2 ATP ini, dari mana datang 2 ATP-nya itu? Oke. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya bagus ya. Yoca tadi bertanya, tubuh kita dalam proses glikolisis itu membutuhkan 2 ATP. Pertanyaannya, dari mana 2 ATP ini, Bu? Ya, 2 ATP ini adalah proses yang terjadi sebelum proses glikolisis yang ini. Jadi nanti di akhir siklus metabolisme kita, itu ada totalnya sekitar 38 ATP. Ya, ada 38 ATP. Nah, untuk tahapan glikolisis selanjutnya, misalnya ini gampangnya kita udah punya nih cadangan energi segini. Terus Yoca makan. Yoca makan kembali, terus Yoca akan melakukan proses tubuh akan kembali melakukan proses glikolisis. 2 ATP itu dari mana, Bu? Ya dari proses yang sudah ada sebelumnya. Ya. Jadi itu artinya hidup kita selalu berproses, termasuk saat kita tidur. Ya. Bisa dipahami sampai sana? Oke. Metode karbohidrat loading pada olahragawan. Otot itu mengandung glikogen lebih sedikit daripada hepar. Ya.
Yang paling banyak menyimpan glikogen itu adalah hepar. Jadi otot lebih sedikit dibandingkan hepar. Tetapi kadarnya akan menurun hanya sesudah kerja otot yang lama. Ya, bukan di otot. Walaupun jumlahnya sedikit di otot, tetapi dia punya waktu untuk dipecah atau proses atau waktu tunggu dia akan digunakan itu lebih lama ketimbang hepar. Jadi kalau orang yang olahraga, itu yang duluan dipecah itu adalah glikogen pada hepar, bukan pada otot. Ya, bisa dipahami ya? Jangan kebalik nanti tuh. Nanti Ibu keluarkan misalnya ujian soalnya kasus nih, otot glikogen bagian manakah yang berfungsi terlebih dahulu untuk mencukupi glukosa di dalam tubuh orang tersebut? Jawabannya adalah di hepar, karena dia adalah yang pertama dipecah. Nah, bila memakan banyak karbohidrat, maka glikogen otot akan meningkat melampaui tingkat biasanya. Ini adalah proses glikogenesis, ya, proses glikogenesis. Ayo, yang tadi ingat glikogenesis proses apa? Silahkan, yang lain yang belum berbicara. Ayo. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Siapa? Hanifah Ramadina, Bu. Oke, silakan Hanifah. Jadi glikogenesis adalah perubahan dari glukosa menjadi glikogen yang disimpan ke dalam otot dan hati. Pintar. Gus ya, jawabannya sudah benar ya. Ini tandanya dia nyatet ini ya, catatannya. Proses glikogen ini akan aktif pada saat kadar glukosa darah kita meningkat ya. Jadi kalau kita habis makan, terus kita tidak ada aktivitas, kemungkinan untuk pembentukan cadangan glikogennya akan semakin banyak. Tapi kalau kita habis makan, terus kita walk out, ada latihan fisik, ada aktivitas fisik, maka energy balance itu akan terbentuk. Keseimbangan energi tadi akan terbentuk. Jadi proses glikogen ini dia diaktifasi oleh hormon insulin. Ya, pernah dengar istilah hormon insulin? Mungkin kalau ada keluarga yang menderita diabetes, pasti sudah familiar dengan insulin. Jadi hormon insulin ini adalah satu hormon yang berperan untuk mengikat atau membantu memindahkan kadar glukosa darah atau glukosa di dalam darah ke dalam sel tubuh. Ya, ke dalam sel tubuh, memasukkan. Ibaratnya nih, sel kita itu ada pintu, ada kunci, insulin inilah yang akan mengetuk pintu itu akan terbuka, mengetuk pintu itu untuk terbuka sehingga glukosa dalam darah kita itu bisa masuk ke dalam sel. Ya, kurang lebih seperti itu. Dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalian tentunya sudah banyak memahami mendapatkan informasi dari sana. Ibu harapkan kalian sudah banyak mendapatkan informasi. Dan yang paling utama yang diharapkan di sini adalah rasa syukur. Betul tidak? Rasa syukur ya. Rasa syukur bahwa ternyata tubuh saya ini sudah sedemikian rupa dibuat oleh pencipta, sudah sedemikian rupa dibuat oleh Allah, maka bagaimana saya memanfaatkan tubuh ini menjadi orang atau tubuh yang berguna, baik itu untuk diri saya sendiri ataupun untuk orang di sekitar saya. Betul tidak seperti itu? Tadi sudah banyak yang bertanya selama proses kita Ibu pemaparan, ya. Sekarang giliran Ibu yang akan bertanya. Ibu menilai tidak hanya dari tidak hanya dari ujian tulis saja, proses tanya jawab ini juga akan Ibu tulis. Yang tadi yang sudah bertanya, nanti Dina tolong dicatat dikirimkan ke grup ya Dina ya, nama-nama teman yang sudah bertanya tadi. Hanifah Rahmadina. Iya, Bu. Ya, silakan. Jadi carbohydrate loading itu pada olahraga biasanya cadangan glukosa atau glikogen biasanya lebih banyak yang pertama dulu diambil dari hati, baru dari otot. Betul. Jadi kalau otot fungsinya lebih untuk apa pada saat berolahraga? Jadi kalau otot fungsinya lebih ke untuk ketahanan fisiknya. Glikogen di liver itu untuk energi. Oke, bagus ya. Jadi glikogen di liver adalah glikogen yang pertama dipecah untuk melengkapi atau untuk mencukupi kebutuhan energi atau glukosa di dalam tubuh seorang olahragawan.
setelah pemaparan dari Ibu tadi dan tanya jawab kita tadi, mungkin ada nih satu orang yang bisa menyimpulkan perkuliahan kita hari ini itu kesimpulannya apa. Silakan Yoca bisa dibantu untuk menyimpulkan Yoca? Baik, Uca mau menyimpulkan, Bu. Tapi kalau salah nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa. Baik, materi kita pada kali ini yaitu mengenai metabolisme karbohidrat. Pada glikolisis, glycogenesis itu proses perubahan glikogen yang disimpan pada energi. Jadi kesimpulannya simpelnya gini ya. Jadi proses metabolisme itu ada dua, katabolisme dan anabolisme. Jadi adalah katabolisme, proses perubahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Karbohidrat itu ada beberapa tahapan. Satu glikolisis, dua itu siklus asam sitrat atau TCA cycle, yang ketiga adalah glikogenesis, keempat glikogenolisis, ya. Yang kelima itu HMP-shan dan yang terakhir adalah gluconeogenesis. Untuk pertemuan kita selanjutnya, mahasiswa sekalian silakan mencari 2 buah artikel pada masing-masing kelompok yang berkaitan dengan satu, gangguan metabolisme karbohidrat, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gangguan metabolisme karbohidrat. Yang kedua itu membahas tentang siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Dibagi menjadi tugas kelompok. Silakan berbagi tugas mencari artikel yang berhubungan dengan 2 penugasan yang Ibu sebutkan tadi. Kalian membaca artikel tersebut secara keseluruhan, kemudian menuliskan kembali dalam paper biasa, tidak makalah. Dan buat materi untuk dipresentasikan. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau memang sudah tidak ada lagi yang akan kita diskusikan, berarti alhamdulillah perkuliahan kita hari ini sudah selesai dengan baik, dengan lancar. Walaupun tadi ada yang sempat off cam, tapi alhamdulillah Ibu perhatikan semuanya bisa mengikuti dengan baik dari awal sampai akhir. Ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan sehingga nanti kita bisa lebih komunikatif karena sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin kita diskusikan, Ibu tutup dulu perkuliahan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.